Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani, di Kabar Kuningan Misteri. Nah, pada malam hari ini saya akan cerita tentang sebuah hal mistik yang terjadi pada anak kecil. Pingin tahu nggak kira-kira ceritanya? Pingin tahu ya? Gak usah berlama-lama, kita akan langsung saja ceritanya mulai. Cerita ini tuh terjadi di beberapa tahun yang lalu, tepatnya di Kecamatan Cigugur, Kelurahan titik-titik. Kenapa saya nggak sebutkan? Karena sebuah desa mungkin privacy ya. Nah, kejadian ini tuh terjadi pada seorang anak kecil lah. Jadi saat itu jam 5 sore, seorang anak kecil yang bernama si Boy, ya, namanya kita samarkan pemirsa. Si Boy ini meminta uang kepada ibunya. Biasa buat jajan, anak kecil kan. Tetapi pada saat itu, sore itu ibunya nggak ngasih uang. Walaupun ya hanya 2.000 sebetulnya mintanya. Tapi karena si Boy ini ngerasa sedih dan dia akhirnya pergi meninggalkan rumahnya dengan perasaan yang kecewa kepada ibunya. Karena nggak dikasih uang, jajan 2.000 rupiah. Nah, karena mungkin perasaannya sedang kecewa dan marah, si Boy ini yang sekitar umurnya itu berapa tahun ya? 10 tahun ya mungkin, seumuran sama A. 10 tahun. Dia dengan perasaan sedih akhirnya berjalan meninggalkan rumahnya ke depan, dan di depan ini ada musola kecil dan dia diam di sana sambil termenung karena sedih. Nah, pemirsa, disinilah letak kegaibannya atau cerita mistiknya. Si Boy ini karena dia dalam kondisi pikiran yang kalut dan sedih, akhirnya dia terduduk di sana dan lama. Dan warga di sana, orang tuanya mulai mencari keadaan si Boy ini ya. Karena sudah sore, sudah maghrib, dan sudah malam menyelimuti Kecamatan Cigugur itu, kelurahan ini udah nampak malam, dan si Boy ini belum ditemukan oleh ibunya. Ibu dan bapaknya panik saat itu, nyari kira-kira kemana si Boy ini pergi. Dia cari-cari dan dibantu beberapa warga sekitar mencari keberadaan si Boy. Dan tidak pernah ketemu saat itu, beberapa jam, bahkan 2 jam kemudian tidak pernah ketemu si Boy ini. Nah, tak lama kemudian orang tua ini pun melakukan inisiatif untuk meminta bantuan orang pintar di desa tersebut. Dan akhirnya mereka meminta bantuan, dan salah seorang sesepuh dari desa itu melakukan upaya doa di depan masjid atau musola di depan rumahnya si Boy ini. Dengan mungkin kelebihan yang dia miliki dan pertolongan Allah, akhirnya si Boy ini ditemukan dalam posisi duduk jongkok di bawah pohon di depan musola. Aneh sekali saat itu. Padahal warga beberapa kali mencari di sekitar sana, tapi tidak pernah melihat keadaan si Boy. Tapi ketika sudah ada proses doa oleh sesepuh kampung, akhirnya Boy ditemukan dalam kondisi jongkok dan pandangan mata yang kosong. Akhirnya si Boy ini pun dibawa ke rumahnya. Dan dia nampak seperti orang yang bingung, ngahuleng, termenung, tatapan mata kosong. Akhirnya sesepuh desa tadi memberikan air yang sudah diberikan doa-doa. Nah, si Boy ini akhirnya dikasih minum dengan sudah diberikan jampe-jampe atau doa-doa. Dan akhirnya si Boy ini pun tersadar dan dia mulai mengingat kejadian-kejadian yang pernah dialami. Tahu nggak gimana kejadiannya? Nah, jadi si Boy ini setelah dia minta uang dan nggak dikasih, dia kan termenung ya, ngelamun. Nah, saat itu si Boy ini merasa dia dihalangin atau dipeluk oleh makhluk yang tak kasat mata. Bentuknya adalah menyeramkan dengan, mohon maaf, ininya besar, menggayot. Ya, mungkin kalau di daerah Sunda namanya mungkin wewe gombel, kelong wewe. Nah, jadi selama dia dipeluk oleh makhluk tersebut, dia hanya bisa mendengar suara warga yang mencari, tapi dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa teriak, dan bahkan dia pun tak terlihat oleh warga yang mencari. Padahal dia hanya duduk di bawah pohon kecil di depan musola di kelurahan tersebut. Menyeramkan nggak? Iya, menyeramkan. Dan akhirnya si Boy ini sekarang sudah kembali normal, sudah diberikan doa-doa, dan kejadian ini memberikan kita sebuah nilai bahwa ketika sore hari menjelang malam atau sarupna kepada anak-anak supaya bisa terjaga, membaca doa-doa, dikir-dikir untuk kita bisa terlindungi dari godaan setan.
Begitu ya. Ya. Demikian pemirsa untuk cerita misteri malam hari ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan bagi Anda yang memiliki cerita-cerita horor, silakan komen saja di bawah dan kita akan syuting bersama dengan narasumber Anda sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.